Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, pelayanan keperawatan merupakan pelayanan profesional dan memegang peranan penting dalam upaya menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit karena pelayanan keperawatan tersedia selama 24 jam secara berkelanjutan. Salah satu inovasi pelayanan keperawatan adalah Simultan atau Sistem Informasi Manajemen Mutu Pelayanan Keperawatan. Nah, apa itu Simultan dan bagaimana prosesnya? Baik, saat ini telah hadir bersama kita ASN inovatif dari RSUD Siti Fatimah, Bapak Nuryandi Eskep MSI. Iya, selamat datang Pak Yandi. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih atas kehadirannya di podcast kami ya Pak ya, di Iya. One Day One Innovation. Aku manggilnya Pak Yandi ya Pak ya. Oh, iya. Iya, Silakan. baik. Pak Yandi, ini inovasinya sangat inovatif ya, mengenai simultan Pak ya. Iya. Iya. Mungkin sahabat inovasi di rumah pengen tahu nih apa itu simultan dan apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini Pak? Baik, terima kasih Bu Rika sebelumnya saya ucapkan. Jadi begini Bu, seperti kita ketahui bersama bahwa pelayanan keperawatan merupakan salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pelayanan pasien, terutama di rumah sakit Bu ya, atau di unit pelayanan kesehatan lainnya ya. Jadi memang di situ kita sebagai tenaga kesehatan dalam hal ini adalah profesi perawat itu memang juga harus mengikuti perkembangan zaman. Iya. Saat ini sudah era digitalisasi, jadi kita juga memang harus menyesuaikan dengan kondisi seperti ini. Tujuannya adalah tentu saja untuk memberikan pelayanan yang terbaik, service excellent kepada pasien-pasien kita, khususnya di pasien kita di rumah sakit. Iya. Oke, Gitu, Bu. baik Bapak, itu jadi latar belakang munculnya ide simultan ini Pak ya? Iya, kemudian mungkin Iya. juga ini Bu, untuk saat ini rumah sakit kan sudah dituntut dari pemerintah itu untuk digitalisasi rumah sakit, di mana sudah penerapan rekaman elektronik sudah mulai Januari 2023 ini dan wajib untuk seluruh rumah sakit per Januari 2024 sudah harus memakai rekaman elektronik. Jadi salah satu latar belakangnya adalah seperti itu. Iya. Kemudian juga bahwa dunia keperawatan itu dunia yang kompleks di situ karena kita harus memahami bagaimana karakteristik pasien itu secara holistik, Bu. Iya, Ya, betul. jadi di situ kita harus ada pendekatan yang tepat kepada pasien-pasien kita. Iya, ada pendekatan yang persuasif juga ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Baik Pak Yandi, ini prosesnya sendiri sampai terbentuknya simultan itu sendiri bagaimana Pak? Baik, mungkin saya cerita gini. Jadi simultan itu akronim atau kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen dan Mutu Pelayanan Keperawatan. Nah, jadi di Rumah Sakit Siti Fatimah ini kami sebelumnya sudah ada beberapa inovasi khususnya di bidang keperawatan. Ini antara lain misalnya tentang sistem informasi survei kepuasan pasien rawat inap. Iya. Jadi kalau selama ini mungkin surveinya dilakukan secara manual pakai kertas, kasih ke pasien, nanti kita nginput lagi, kan memakan waktu yang lama, kemudian juga tingkat akurasinya mungkin agak dipertanyakan juga Bu. Iya, Tapi dengan salah satu inovasi dari kami, survei Sikapri, kami nyebutnya sistem kepuasan pasien rawat inap, itu jadi setiap pasien yang pulang kita kasih barcode, nanti dia scan di situ langsung bisa memilih bagaimana pendapat pasien tersebut atau keluarganya tentang pelayanan di rumah sakit kita, Rumah Sakit Siti Fatimah. jadi langsung secara digital Pak ya? Iya, kemudian ada lagi infus reminder, inovasi yang ini. Nah, nanti ini latar belakang Bu ya. Iya. Kenapa saya bisa muncul simultan itu? Infus reminder adalah suatu inovasi yang mengatur bagaimana kan kita biasanya kalau pasien ini suka kalau pasang infus habis kadang-kadang pemasang infus habis cairan sudah habis gitu kurang terkontrol Bu ya sampai kering infus tersebut ya. Kemudian pasien mungkin keluarganya marah-marah karena jumlah pasien yang cukup banyak kadang-kadang
kita agak kewalahan juga di pelayanan. Nah, jadi dengan adanya Infus Reminder ini, itu nanti kita bikin aplikasi, jadi mengontrol. Jadi pasien ini kapan dia dipasang infus, berapa jumlah cairannya, nah dikasih timing. Jadi begitu waktunya selesai, dia akan ada warning, nah, pemberitahuan kepada petugas di nurse station keperawatan bahwa infus pasien A di kamar ini sudah waktunya diganti. Iya. Nah, dari beberapa inovasi ini, kemudian ada lagi yang laporan wajib dari keperawatan itu yang sifatnya rutin, Bu. Iya. Selama ini kita mengerjakannya secara manual, ditulis atau diketik, kemudian dikumpulkan, kemudian diinput ulang lagi, diolah datanya. Nah, saya berpikir bagaimana supaya beberapa inovasi ini jadi satu wadah. Iya. Jadi kita gabungkan, di situ ada manajemen tentang kinerja pelayanan keperawatan, ada juga manajemen tentang kondisi SDM di situ, kemudian juga manajemen mutunya. Jadi tiga komponen secara garis besar itu kita satukan dalam wadah simultan itu. Simultan tadi. Iya, Pak, gitu, Bu. Oke, luar biasa ya Pak ya. Jadi dalam satu simultan bisa ada banyak yang tercover jadi Iya, ya Pak ya. tercover situ. Iya. Wadah di Semuanya wadah. ada wadahnya ya Jadi di dalam wadah, satu iya. simultan. Oke. Baik Pak Yandi, itu untuk prosesnya Pak ya. Terus bagaimana sekarang jalannya inovasi ini Pak? Inovasi ini, Bu, terus terang ini masih kita kembangkan terus. Jadi kami masih mencari masukan-masukan juga. Sekarang sudah kita bikin desain dashboardnya, sudah mulai kita laksanakan juga. Cuma kita masih mencari masukan-masukan lagi, kira-kira hal apa lagi yang penting dimasukkan di situ. Misalnya saja kemarin baru kita tambahin di menunya itu tentang info ketersediaan tempat tidur, Bu. Iya. Selama ini kan antara pasien atau keluarganya dengan kita di rumah sakit suka berseuzon ya. Iya. Misalnya ketersediaan kamar untuk kelas 1 rawat inap kelas 1 penuh. Kita bilang seperti itu. Iya. Pasien nggak percaya, bohong tuh. Kalau ada orang ini bisa katanya. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya inovasi ini kami ada salah satu dari menu simultan itu adalah tentang display kondisi tempat tidur pasien, Bu. Jadi dia bisa lihat di situ. Nanti di petugas admisi rawat inap dia bisa lihat di situ. Misalnya dia dapat di rawat inap BPJS kelas 1, dia bisa langsung lihat ruangannya. Itu kami kasih kode di situ. Kalau yang biru dia kosong, misalnya seperti itu. Kemudian kalau yang kuning dia akan pulang, rencana pulang, dan yang merah memang terisi seperti itu. Jadi pasien yang ingin rawat inap Pak ya, jadi Iya. bisa langsung mengetahui ya Iya. kondisi sebenarnya. Iya, Itu betul, artinya ketersediaan tempat tidur. petugasnya memperlihatkan secara langsung kepada keluarga pasien ya Pak ya? Iya, nanti keluarga pasien bisa lihat langsung di situ. Ini Bu, silakan Ibu lihat kamarnya. Seperti kalau kita ini Bu, di bioskop kan nonton, ada kursinya sebelah. Iya. Yang sudah terisi kan sudah ada Iya. kodenya, seperti itulah nanti. Oke, luar biasa nih Pak ya. Iya. Jadi saat ini sudah berjalan kurang lebih berapa lama nih Pak inovasinya? Kalau yang lain ini sudah 1 tahun sudah, tapi kalau untuk simultan ini kami baru laksanakan tahun ini, Bu. Di tahun ini ya. 2023 Oke, ini. Iya. berarti ini untuk pengembangannya juga Pak ya. Pengembangannya juga, ya. Dari inovasi sebelumnya ya. Iya, Oke, betul. baik. Luar biasa sekali nih Pak Yandi. Untuk pengembangan ke depannya lagi nih Pak, mau dibawa kemana nih? Rencana kita bisa bridging dengan rekam medik elektronik, Bu. Di data rekam medik elektronik kan ada data pasien, tapi yang bisa memang yang dikasih ini Bu ya, akun ya, yang bisa Akun, buka. iya. Jadi ini ada dua tampilan, ada 2 display. Satu display yang hanya bisa dilihat oleh masyarakat umum atau pasien, dan satu lagi oleh kita petugas di situ. Jadi data bukan hanya data ketersediaan tempat tidur juga, tetapi juga di situ data pemakaian obat pasien, data termasuk cairan, kemudian data rekam medik, data asuhan keperawatan pasien juga, Bu. Iya. Ya. Jadi semuanya terekam di situ ya Pak ya. Betul. Selain Jadi itu, benar-benar jadi all in ya di situ. betul. Selain itu juga kita harapan kami itu bisa menjadi suatu jendela untuk melihat bagaimana indikator mutu pelayanan keperawatan di kita. Iya. Jadi kita tidak perlu lagi harus buka-buka dokumen. Ini gimana misalnya bornya bulan ini, kemudian pelayanan mutu asuhan keperawatannya gimana, cukup
dibuka di satu simultan itu semuanya sudah ada, Bu. Semuanya udah lengkap Udah dan lengkap di situ. tersedia. Jadi benar-benar efektif dan juga efisien jadi Pak ya. betul. Iya, Jadi baik. seperti namanya kenapa saya pilih simultan selain sebagai akronim dari situ, itu saya maksudkan juga adalah bergerak bersama. Iya. Jadi semuanya bergerak untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Iya, Ya, luar gitu. biasa sekali Pak Yandi. Oke Pak Yandi, untuk hambatannya sendiri dalam inovasi ini Pak, apakah ada terkendala? Kan ini pasti ada tim-tim yang terlibat kan Pak ya? Betul, Bu. Iya, apa di pihak ketiga kan untuk membuat aplikasi ini atau memang ada tim dari IT-nya RSUD sendiri Pak? Ya. Kita alhamdulillah di RSUD kita punya tim IT, termasuk kita di jajaran Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan sudah ada tim IT-nya. Iya. Jadi mungkin lebih nyambung, Bu ya. Iya, Kalau betul. kita tim IT dari luar itu kadang-kadang kita kurang nyambung apa mau kita. Nah, itu. Alhamdulillah jadi dengan tim IT-nya internal sendiri, jadi memang itu bisa kita desain sesuai dengan keinginan kita. ya. Iya, seperti itu. Baik, luar biasa. Berarti sudah jalan beberapa bulan ini Pak ya Iya. untuk simultannya sendiri kan? Iya. Iya. Oke, luar biasa sekali Pak Yandi. Ini inovasinya ya sangat menginspirasi sahabat inovasi di rumah. Mungkin bisa dicontoh juga Insya Allah. untuk rumah sakit lainnya ya Pak ya. Mungkin bisa direplika Pak. Apa udah ada yang mulai mereplika simultan ini sendiri di rumah sakit lain Pak? Iya. Belum, Bu, kayaknya betul. Iya. Mungkin ke depannya ya. Mungkin ke depannya, tapi ya kita berharap juga kawan-kawan di rumah sakit lain, khususnya di pelayanan keperawatan, mari kita bersama-sama untuk berinovasi. Iya. Selain kita memperbaiki mutu layanan keperawatan, kita juga berinovasi sejalan dengan kemajuan teknologi saat ini. Iya, baik. Luar biasa sekali Pak Yandi inovasinya ya. Sangat luar biasa dan sangat menginspirasi sahabat inovasi di rumah. Mungkin ada kesan atau pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah Pak? Silakan Pak. Baik, Ya. saya tergelitik oleh One Day One Innovation, Bu. Jargonnya dari Balitbang dah. Itu jadi kita sebagai ASN, Bu ya. Mungkin selama ini kerja monoton seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita bekerja setiap hari itu ada peningkatan mutu kualitas Betul dari sekali. nilai kerja kita itu, Bu. Iya. Nah, jadi mari kita semua, khususnya para praktisi kesehatan, berinovasi, berjuang dan bekerja dengan ikhlas. Iya, luar biasa sekali. Itu yang paling penting Pak, bekerja dengan ikhlas. Iya. Oke Pak Yandi, ada ucapan yang ingin disampaikan kepada Bapak Gubernur Pak? Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Kami dari pelayanan, khususnya pelayanan keperawatan di jajaran Wadir Medik Pelayanan dan segenap keluarga besar Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru atas supportnya selama ini kepada kami, sehingga kami bisa terus untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya di Sumatera Selatan ini. Baik, terima kasih banyak Pak Yandi ya atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah Pak Yandi. Kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya ya dari RSUD Siti Fatimah ya Pak ya. Siap, terima kasih. Baik, sahabat inovasi, tenaga perawat sebagai salah satu tenaga yang mempunyai kontribusi besar bagi pelayanan kesehatan, mempunyai peranan penting untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, seorang perawat harus mampu melaksanakan asuhan keperawatan sesuai standar, yaitu dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi, dan yang sangat penting adalah disertai dengan sistem pendokumentasian yang baik juga. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar serta saran di podcast kami di One Day One Innovation. Kami tunggu juga like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam inovasi.